Hello geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Cina. Menceritakan tentang seorang juara tinju yang dibully karena jatuh miskin. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradarai sekaligus dibintangi oleh Yu Song. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di kota Beihan, Cina pada tahun 2012. Malam itu terlihat 4 pemuda sedang makan malam di kedai. Mereka bernama Chen Feng mengajak kekasihnya Xia Qin, serta 2 sahabatnya Dahua dan Ali. Dalam momen nongkrong santai ini, mereka menyemangati Ali yang tengah berjuang menyelesaikan skripsinya di kuliah jurusan keuangan. Terlihat Ali yang begitu culun diajak pesta miras demi melepas stresnya. Sembari malu-malu, Ali curi-curi pandang ke arah Xia Qin, pacarnya Chen Feng. Maka terungkap bahwa dalam lubuk hatinya, Ali ini diam-diam menyukai Xia Qin. Kemudian Dahua yang mulai merasa lapar, tak sabar menunggu pesanannya datang. Ketika Dahua melihat pelayan kedai sedang membawa sup kura-kura yang dipesannya, dia lantas menghampiri si pelayan dan bermaksud membawa sendiri hidangan tersebut. Namun sial, Dahua dihalangi oleh sekelompok gangster. Para gangster ini mengaku sudah lebih dulu memesan sup kura-kura itu. Akibatnya terjadi adu mulut sehingga sup tersebut tumpah ke lantai. Tentu saja Dahua tidak terima makanannya tumpah. Dahua pun nekat ngajak ribut para gangster ini sehingga dia dibuat babak belur. Melihat keributan dari kejauhan, Chen Feng lantas menghampiri dan melerai mereka. Chen Feng pun minta maaf atas kelancangan Dahua sahabatnya dan menyuruhnya untuk minta maaf juga. Namun ketika Dahua hendak minta maaf dengan baik-baik, para gangster ini justru cari masalah. Mereka menyuruh Dahua berlutut. Alhasil suasana semakin memanas. Disitulah ketua gangster bernama Feng Zi memprovokasi mereka. Dikarenakan dia tahu jika Chen Feng ini adalah juara tinju Asia, lantas Feng Zi menantangnya duel. Sebab Feng Zi yang notabene petarung MMA penasaran dengan kekuatan Chen Feng. Dan apabila Chen Feng tidak berani menerima tantangan ini, maka dia harus merangkak di antara selangkangan Feng Zi jika ingin Dahua dimaafkan. Akibatnya, Xia Qin sebagai pacarnya Chen Feng tidak terima harga diri kekasihnya diinjak-injak. Spontan Xia Qin melempar botol dan mengenai kepala Feng Zi. Tindakan barusan semakin memicu keributan. Dan agar masalah ini cepat selesai, terpaksa Chen Feng bersedia menerima tantangan duel dari Feng Zi. Terlihat dalam duel tersebut, Chen Feng yang merupakan atlet tinju mengalami kesulitan melawan Feng Zi yang notabene merupakan atlet MMA. Chen Feng nyaris kalah ketika duel kuncian. Di sela-sela duel ini, keduanya istirahat sejenak sebagai bentuk respect dengan melakukan toss. Kemudian duel pun dilanjutkan. Namun sayangnya, Chen Feng yang kurang pengalaman dalam teknik bantingan dan kuncian justru bertindak melampaui batas. Dia tak sengaja membanting Feng Zi dengan keras, sehingga kepala Feng Zi membentur kursi kayu yang ada di kedai. Tragedi tersebut sungguh memilukan. Kejadian ini membuat Feng Zi tewas di tempat. Dia cuma sparring duel malah berujung petaka. Alhasil Chen Feng diringkus polisi dan dia divonis hukuman penjara selama 10 tahun sehingga karir tinjunya tamat. Dan inilah The Crazy Death. Singkatnya 12 tahun telah berlalu. Kini Chen Feng sudah resmi bebas dari penjara. Selama 2 tahun ini, Chen Feng kembali melanjutkan hidup dengan bekerja sebagai satpam di sebuah klub malam. Dan apesnya malam itu di klub tempatnya bekerja terjadi keributan antar pengunjung sehingga Chen Feng harus melerai mereka. Namun sial, dia justru jadi korban salah sasaran. Kepala Chen Feng kena pukul botol miras hingga terluka.
Alhasil John, si pengunjung yang bertikai, minta maaf pada Chen Feng karena salah pukul orang. Seketika pertikaian pun berakhir akibat insiden tersebut. John yang melihat wajah Chen Feng merasa tak asing dengan sosok satpam ini. Dia pun menyadari jika satpam tersebut adalah Chen Feng, sang mantan juara tinju. Spontan John mengatakan bahwa dia sudah lama mengidolakan Chen Feng. Sigap John izin foto bareng dengan idolanya. Selesai berfoto, Chen Feng yang terluka lantas pamit ke toilet. Disitulah John merasa iba melihat nasib Chen Feng yang dulunya juara tinju, kenapa sekarang jatuh miskin. Berlanjut di toilet, Chen Feng segera cuci muka guna membersihkan luka di kepalanya. Sembari bercermin di wastafel toilet, Chen Feng pun kembali teringat tragedi di masa lalunya ketika dia tak sengaja membunuh Feng Zi. Saat melamun inilah tak berselang Chen Feng disapa oleh rekan satpam lain. Rekannya ini kaget setelah mengetahui jika Chen Feng ternyata mantan juara tinju. Merasa malu karena identitasnya terbongkar, akhirnya Chen Feng segera balik kerja lagi. Sepulang kerja, Chen Feng menuju rusuhnya. Di tengah perjalanan pulang, Chen Feng masih saja melamun hingga dia terkejut digonggong anjing tetangga. Sepertinya Chen Feng ini belum berdamai dengan masa lalunya. Lanjut esoknya, cerita beralih di sebuah pantai yang ada di kota Beihan bernama Silver Beach. Di sebuah resort di pantai itu, terlihat Ali datang ke sana untuk urusan bisnis. Diketahui kini Ali bekerja sebagai akuntan di sebuah bank ternama yang ada di Cina. Tujuan Ali berkunjung untuk menemui Hye, pemilik resort ini. Singkatnya, setelah bertemu dengan Hye, Ali menegaskan bahwasanya dia diutus oleh pihak bank untuk menagih hutang. Jika Hye gagal melunasi hutang sampai tanggal jatuh tempo, maka resortnya ini akan disita oleh bank sebagai jaminan, seperti yang tertera di kontrak perjanjian hutang piutang. Dengan hal tersebut, Hye coba membujuk Ali untuk memberinya waktu lagi. Namun Ali tidak bisa berbuat banyak, sebab dia hanyalah akuntan yang diutus oleh pihak bank untuk menagih hutang. Tentu saja, Hye yang didesak untuk segera melunasi hutangnya, coba menyusun siasat licik. Kemudian setelah menyampaikan pesan dari bank tempatnya bekerja, Ali pun pamit pergi. Dia melewati lobi dan melintas di depan anak buah Hye. Melihat tampang sangar anak buah Hye membuat firasat Ali mulai tidak enak nih. Ali menduga sepertinya pekerjaan Hye nasabahnya itu adalah seorang mafia. Cerita beralih di sekolah dasar bernama Triton yang ada di kota Beihan. Siang itu Chen Feng terlihat nongkrong di depan SD dengan pakaian lusuh. Dia lantas ditegur oleh satpam yang berjaga. Si satpam ini curiga jangan-jangan Chen Feng berniat menculik anak-anak. Tidak mau dituduh sebagai penculik anak, Chen Feng lantas menunjukkan ID card profesi satpam miliknya. Setelah mengetahui ternyata Chen Feng bukan orang jahat, si satpam ini pun lanjut kerja lagi. Dan ketika jam pulang sekolah tiba, anak-anak SD berhamburan keluar. Dari kejauhan Chen Feng melihat seorang bocah bernama Cincin. Bocah ini adalah putri dari Xiakin, mantan pacarnya dulu. Tak lama datanglah Xiakin menjemput anaknya itu dengan mengendari mobil mewah. Ketika hendak mengajak pulang anaknya, Xiakin tak sengaja melihat sosok Chen Feng dari kejauhan. Segera Xiakin menyuruh Cincin untuk pulang duluan saja bersama Pak Sopir, sebab ibu masih ada urusan sebentar. Bergegaslah Xiakin mengejar sosok Chen Feng yang terlihat pergi menjauh. Tentu saja Xiakin tidak ingin kehilangan jejak. Dia inisiatif menyewa taksi untuk mengejar hingga sampailah di sebuah rusun kumuh. Tanpa malu Xiakin berteriak memanggil nama Chen Feng sembari mengetuk satu persatu pintu rusun. Chen Feng yang merasa persembunyiannya sudah ketahuan lantas keluar rusun untuk menyapanya. Setelah itu diajaklah Xiakin mampir ke tempat Chen Feng tinggal. Ketika masuk rusun inilah, Xiakin terkejut melihat kura-kura peliharaan Chen Feng sejak masa pacaran dulu ternyata masih hidup. Namun Xiakin tidak ingin terbawa masa lalu, sebab tujuannya mengejar Chen Feng barusan hanya untuk mengabarkan bahwa putrinya bernama Cincin merupakan darah daging Chen Feng. Xiakin menjelaskan ketika Chen Feng masuk penjara, dia sedang hamil anaknya Chen Feng. Mendengar kabar ini, Chen Feng tidak terkejut sama sekali, sebab dia sudah tahu akan hal tersebut.
sembari Chen Feng menunjukkan foto-foto anaknya yang dia dapat dari hasil menguntit di depan SD. Namun di sini Xiaqin menegaskan bahwasanya mereka berdua tidak bisa hidup bersama lagi seperti dulu. Sebab kini Xiaqin adalah istri sahnya Ali. Xiaqin bercerita semenjak Chen Feng di penjara, hanya Ali yang mau menerima masa lalu Xiaqin meski dia telah berbadan dua. Dan sebelum pamit pergi, Xiaqin menyarankan pada Chen Feng untuk menemui cincin anaknya jika ada waktu. Sesampainya Xiaqin di rumah, dia pun memberitahu pada Ali, ternyata Chen Feng sudah bebas dari penjara sejak 2 tahun lalu. Lantas Xiaqin ini minta izin pada Ali agar suaminya itu membolehkan cincin anak mereka untuk mengenal ayah kandungnya. Kemudian malamnya, Ali dan Xiaqin memberikan pengertian pada cincin bahwa Ali bukanlah ayah kandungnya cincin. Cepat atau lambat, cincin harus menerima fakta ini. Apalagi rencananya besok cincin akan diperkenalkan pada ayah kandungnya yang asli. Setelah mendengar fakta yang sebenarnya, cincin begitu syok dengan kabar tersebut. Sedangkan di rusun sendiri, dapat desakan dari Xiaqin tadi bahwa dirinya harus menemui anak kandungnya besok, membuat Chen Feng merasa gugup. Lanjut esok siangnya, keluarga Ali mengundang Chen Feng untuk makan siang bersama di sebuah restoran yang ada di kota Beihan. Chen Feng pun menghadiri undangan tersebut dengan mengenakan kemeja lusuh ala kadarnya. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya dia bisa bertatap muka langsung dengan cincin anak kandungnya. Baru juga duduk, cincin langsung mencecar Chen Feng dengan beberapa pertanyaan ketus. Intinya cincin bertanya apa benar Chen Feng ayah kandungnya. Lantas apa pekerjaan ayah? Berapa gaji ayah sebulan? Di mana ayah tinggal? Dan apa benar ayah dulu mantan juara tinju yang dipenjara gara-gara membunuh orang? Mendapat pertanyaan yang begitu menyudutkan dirinya, Chen Feng coba menjawabnya dengan bijak. Chen Feng mengatakan bahwa dia memanglah ayah kandung cincin. Ayah tinggal di rusun kumuh. Saat ini ayah bekerja sebagai satpam dengan gaji 3.500 yuan per bulan. Dan memang benar ayah merupakan residivis kasus pembunuhan. Kemudian cincin semakin meremehkan Chen Feng ayahnya sendiri. Dia membuli ayahnya jika begitu. Bisa nggak ayah membayar makan siang kita hari ini? Dapat perlakuan yang tidak sopan dari anaknya, Chen Feng tetap tegar dan menyanggupi permintaan tersebut. Singkatnya, selesai makan siang itu, Chen Feng bergegas menuju kasir untuk membayar tagihan. Kemudian kasir mengatakan bahwa total tagihan sebesar 3.600 yuan, yang berarti makan siang hari itu lebih besar dari gaji Chen Feng sebulan. Spontan Chen Feng jadi panik sembari merogoh kocek dan dompetnya untuk mencari uang yang tersisa. Jelaslah uang milik Chen Feng tidak cukup untuk membayar tagihan ini. Untungnya Ali inisiatif menghampiri Chen Feng dan mengatakan, aku yang akan membayar tagihan tersebut. Niat baik Ali menolong sahabatnya ini justru ketahuan oleh cincin yang hendak pergi dari restoran. Disitulah cincin semakin meremehkan ayahnya yang sangat miskin. Kemudian malamnya, Chen Feng pun pulang ke rusun. Dia merenung ditemani anjing tetangganya untuk sekadar nyebat, sembari memikirkan bagaimana agar dirinya bisa dihormati sebagai ayah oleh cincin anaknya. Main-mainlah Chen Feng menemui Dahua, sahabatnya dulu yang ternyata sekarang punya bisnis tempat gym dan sasana tinju. Dalam momen reuni ini, Chen Feng ditraktir oleh Dahua makan malam di kedai dengan hidangan sup kura-kura. Ketika hendak menyantap sup tersebut, sekejap mengingatkannya pada masa lalunya ketika dia tak sengaja membunuh Feng Zi. Kemudian sembari makan malam, Chen Feng memohon pada Dahua untuk diizinkan bekerja di tempat gym yang dia kelola. Terserah deh mau kerja apa saja, yang penting dia ada pemasukan tambahan selain dari gaji satpam. Sedangkan Xiaqin sendiri seusai makan siang tadi malah jadi galau. Dia sedih melihat cincin begitu angkuh dan meremehkan ayah kandungnya. Kemudian Ali yang melihat istrinya sedih menyuruhnya untuk istirahat saja. Sudahlah, jangan terlalu difikirkan kejadian tadi siang. Lanjut esok paginya, Chen Feng diperkenalkan oleh Dahua pada staf gym sebagai karyawan baru. Nantinya Chen Feng bertugas sebagai cleaning service dan pelatih boxing di sasana ini. Setelah perkenalan selesai, mulailah Chen Feng bekerja. Kemudian sorenya,
Ali tiba-tiba mengajak Cincin mampir ke tempat gym milik Dahua itu karena dia dengar Chen Feng sekarang kerja di sana. Niat Ali ini mengajak Cincin ke sana agar si anak bisa akrab dengan ayah kandungnya. Lantas Ali menitipkan Cincin untuk dilatih bela diri, sedangkan dia sendiri mau lanjut balik kerja. Singkatnya, dilatihlah Cincin bela diri kickboxing oleh ayahnya itu. Dan ternyata putrinya ini sudah jago dalam olahraga tersebut. Bahkan dia juga mengidolakan atlet bernama Wei, sang juara kickboxing Asia. Mengetahui Cincin jago bela diri membuat Chen Feng malu. Ibarat seperti ngajarin ikan berenang, sehingga dia ditertawakan oleh Dahua. 你不知道吗？威少。 Singkatnya, keduanya selesai latihan dan tak lama datanglah Wei, sang juara kickboxing ke sasana itu ditemani bodyguardnya. Tentu saja Cincin terkejut melihat idolanya mampir ke sasana itu. Ketika dia hendak minta tanda tangan justru malah dicuekin. Sebab tujuan Wei mampir hanya untuk menyapa Chen Feng. Kemudian Wei menunjukkan sebuah foto mendiang Feng Zi. Wei mengatakan Feng Zi adalah kakaknya yang dibunuh Chen Feng 12 tahun lalu. Mengetahui Wei ini adalah adiknya Feng Zi, lantas Chen Feng segera minta maaf. Dia mengaku menyesal telah membunuh Feng Zi. Namun Wei tak sudi memaafkan Chen Feng dan segera menghajarnya. Kemudian Wei memberikan syarat pada Chen Feng. Jika dia ingin dimaafkan, mari bertandinglah denganku di ring tinju. Sembari Wei menyodorkan secarik surat perjanjian kontrak untuk ditandatangani. Tentu saja Chen Feng menolak untuk kembali berlaga di kejuaraan tinju sebab dirinya sudah terlalu tua. Lantas Wei memberi pilihan lain. Kalau begitu, merangkaklah di selangkanganku sebagai simbol penyesalan. Terpaksalah Chen Feng memilih opsi tersebut dan menghinakan diri sendiri di depan anaknya. Melihat kejadian ini membuat Cincin malu. Bisa-bisanya ayah seperti pecundang hingga rela harga dirinya diinjak-injak. Seusai merangkak melewati selangkangan Wei, sialnya Chen Feng tetap belum dimaafkan. Wei justru semakin memprovokasi Chen Feng dengan menghina Cincin anaknya. Woi bocil, bukannya kau fans beratku, tapi aku rasa kau tak pantas jadi fansku karena bapakmu seorang pembunuh. Perkataan ini sungguh melukai hati Cincin. Kemudian Wei menegaskan pada Chen Feng, selama gue masih hidup, urusan kita belum selesai bro. Sembari Wei pergi, dia melempar surat tantangan adu tinju tadi pada Chen Feng. Singkatnya setelah kejadian barusan, Cincin segera mengambil tasnya. Sebelum pulang, dia mengatakan pada ayahnya yang sedang merenung di sudut sasana. Cincin mengaku kecewa pada ayahnya yang begitu pengecut. Sembari Cincin pergi meninggalkan sasana itu. Sampai di rumah, Cincin pergi ke kamarnya dan merobek semua poster Wei idolanya yang tertempel di dinding. Dia menangis mengapa idolanya bisa sejahat itu padanya. Dan Xiao Qin yang mendengar tangisan anaknya di kamar coba mencari tahu apa yang terjadi. Kembali di sasana, Chen Feng ditegur oleh Dahua. Kenapa Chen Feng kok jadi pengecut gini? Pantas saja jika Chen Feng sering dibully sekarang. Kemudian malamnya, di tengah hujan badai, Chen Feng pulang ke rusuhnya dan mencoba untuk tidur. Namun dia terus kepikiran tentang kejadian tadi sore. Akhirnya Chen Feng bangkit dan melihati sarung tinju miliknya yang dulu pernah menemaninya meraih gelar juara tinju. Disinilah Chen Feng bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dia pun pergi menuju sasana tempat Wei biasa berlatih. Sambil basah-basahan kena hujan, akhirnya Chen Feng sampai di sasana itu. Segera dia menghampiri Wei yang sedang latihan. Chen Feng mengatakan bahwa dirinya menerima tantangan Wei untuk berduel. Lantas Chen Feng menggigit jarinya dan menandatangani surat tantangan duel tadi dengan darahnya. Kemudian Chen Feng berkata pada Wei, 1 bulan lagi mari kita berduel bro. Ala jalanan saja, bukan di dalam ring. Apabila kau mampu membunuhku, maka dendamu terbalaskan. Tapi jika kau gagal membunuhku, maka kau harus minta maaf pada anakku perihal perkataanmu tadi sore. Kemudian Chen Feng meninggalkan sasana itu dengan penuh amarah. Singkat cerita, Chen Feng pun berlatih keras selama 1 bulan untuk mengembalikan stamina dan powernya.
Tak lupa dia juga berlatih kuncian serta tendangan karena hal tersebut adalah kelemahannya sebagai petinju. Pada akhirnya 1 bulan telah berlalu. Tiba saatnya hari pertarungan. Mereka ketemuan di taman tepi pantai untuk berduel. Keduanya pun bersiap dengan glove masing-masing. Dan sebelum duel, Wei menceritakan alasannya kenapa dia bisa menjadi juara tinju Asia. Awalnya impian Wei menjadi pelukis, namun setelah mengetahui kakaknya terbunuh oleh seorang petinju profesional, maka dia pun memutuskan untuk menekuni bela diri MMA demi bisa balas dendam. Dan basa-basi ini selesai, keduanya pun berduel. Singkat duel, Wei berhasil dikunci tangannya oleh Chen Feng dan disuruh untuk menyerah. Namun Wei keras kepala sehingga tangannya terpaksa dipatahkan oleh Chen Feng. Meski sudah jelas-jelas kalah, Wei masih belum terima. Wei menegaskan selama dirinya masih bernafas, maka dia belum kalah. 除非你打死我！ 麻烦去给我女儿道歉。你输了。 Mendengar hal tersebut, Chen Feng pun mengalah. Dia bersujud di depan Wei dan memohon agar Wei mau minta maaf pada cincin anaknya sesuai perjanjian duel. Alhasil hati Wei pun luluh dan dia pun akan menepati janjinya tersebut. Pada akhirnya keduanya pun berdamai sembari istirahat di taman itu. Lantas Chen Feng menjelaskan kronologi 12 tahun lalu agar Wei tidak salah paham lagi. Yang intinya, Chen Feng tak sengaja membunuh Feng Zi dalam duel karena gengnya Feng Zi lah yang cari masalah duluan. Disinilah Wei akhirnya mengetahui fakta yang sebenarnya dan dia pun memaafkan Chen Feng. Lanjut esoknya, Wei berkunjung ke SD Triton di mana Cincin bersekolah. Sembari menahan malu karena tangannya diperban, Wei pun minta maaf atas perlakuannya dulu pada Cincin. Dia mengaku telah kalah duel melawan ayahnya Cincin. Kemudian Wei menghadiahi poster beserta tanda tangannya untuk Cincin simpan. Sebelum akhirnya Wei pamit pergi dan momen ini disaksikan oleh Chen Feng dari kejauhan. Malamnya, Chen Feng kembali ke sasana untuk ngepel lantai dan bersih-bersih sebagaimana tugasnya sebagai cleaning service. Tak lama Si Yakin datang ke sasana itu untuk menyapanya. Di sana Si Yakin ikut sedih mengetahui Chen Feng tersandung masalah lagi akibat masa lalunya itu. Kemudian Si Yakin mengabarkan jika ulang tahun Cincin minggu depan. Datanglah jika ada waktu. Lanjut esoknya, Chen Feng minta saran pada Dahua sebaiknya dia kasih kado apa untuk ulang tahun anaknya minggu depan. Spontan Dahua menyarankan, kasih kado sarung tinju warna pink saja bro, sembari menawarkan barang dagangannya. Wah ide bagus tuh, ucap Chen Feng. Cerita beralih di Silver Beach Resort. Di sana, Ali kembali diutus pihak bank untuk menemui Hye guna menagih hutang karena hari ini sudah jatuh tempo. Namun Hye lagi-lagi berkelit, belum bisa melunasi hutangnya. Maka dengan sangat terpaksa, mulai hari itu resort tersebut akan disita oleh bank tempat Ali bekerja. Dan setelah urusan selesai, Ali pun pamit. Singkatnya 1 minggu telah berlalu. Hari ini adalah ulang tahun Cincin. Terlihat di rusuhnya, Chen Feng berpakaian rapi guna menghadiri pesta. Sembari membawa kado yang sudah disiapkan, Chen Feng bergegas dengan menyewa taksi. Sesampainya di tujuan, Chen Feng segera memberikan kado untuk anaknya. Namun si anak kecewa diberi kado sarung tinju warna pink. Alasannya warna tersebut adalah warna paling dia benci. Alhasil Chen Feng jadi heran, kenapa sih dia selalu salah di mata anaknya? Dan tak berselang kado dari ayah Ali datang. Ali menghadiahi seekor kuda poni untuk Cincin.
Melihat kado dari ayah tirinya yang begitu menarik membuat Cincin terkesan. Tak lama Ali menelpon Xiaqin istrinya. Dia mengabarkan kemungkinan akan datang terlambat ke pesta. Jadi pestanya dimulai saja, nanti Ali akan menyusul. Setelah mendapat kabar tersebut, Xiaqin pun memulai pesta ulang tahun ini. Namun Cincin tiba-tiba marah karena seharusnya kita tunggu ayah Ali pulang. Ibunya ini merasa tidak enak pada tamu yang datang jika disuruh menunggu lama. Alhasil Cincin ribut dengan ibunya dan membuat tamu pesta bubar. Anehnya, Chen Fengnya tidak tahu apa-apa mengenai susunan acara pesta tersebut, juga tak luput dari makian anaknya. Bahkan Cincin tega mengusir ayahnya itu dari pestanya ketika Ali datang. Sembari menahan sakit hati, Chen Feng pun pergi dan berjanji tidak akan datang lagi dalam hidup anaknya itu. 是不需要。你真的这么不喜欢我吗？怎么了？我也有我自己的生活。 Pamitlah Chen Feng pergi. Dalam perjalanan pulang, dia sempat melamun di pinggir jalan. Chen Feng merenung sebenarnya dosa apa yang telah dia perbuat, sehingga anaknya begitu membencinya. Padahal kemarin dia rela bertaruh nyawa berduel melawan Wei demi harga diri anaknya itu. Namun seolah-olah usahanya ini tidak pernah dihargai. Kembali di rumahnya Ali, Cincin masih bersedih karena pestanya kacau. Dia pun menyendiri di taman bersama kuda poni hadiah dari ayah Ali. Namun ketika sedang melamun itulah, tiba-tiba sekelompok gangster menyusup untuk menculik Cincin. Tak lama Ali merasakan firasat buruk. Dia segera menuju taman dan melihat Cincin sudah tidak ada di sana. Kemudian tiba-tiba saja Ali mendapat panggilan telepon dari Hye. Hye mengabarkan bahwa Cincin telah dia culik. Jika ingin nyawa anak ini selamat, maka Ali harus bersedia mengembalikan Silver Beach Resort yang disita bank. Tak cukup sampai di situ, Ali juga harus mentransfer setengah harta kekayaannya ke rekening Hye yang ada di bank Swiss. Dan jangan pernah coba-coba untuk lapor polisi. Beralih pada Chen Feng, terlihat dia masih melamun di pinggir jalan. Tak sengaja, Chen Feng melihat sebuah mobil melintas membawa Cincin. Sigap Chen Feng mengejar mobil itu dengan berlari. Sembari berlari, Chen Feng menerima telepon dari Xiaqin yang mengabarkan kejadian penculikan ini. Akibatnya, Chen Feng lengah dan tertabrak mobil di persimpangan. Nyaris saja nyawanya lewat. Untunglah berkat daya tahan tubuhnya yang kuat, Chen Feng sanggup bangkit lagi guna mengejar para penculik dengan mencuri sepeda. Singkatnya, meski tertatih, Chen Feng berhasil membuntuti mobil penculik yang terlihat berhenti di sebuah villa. Dia pun segera menerobos masuk villa tersebut untuk mencari anaknya. Alhasil terjadi duel sengit antara Chen Feng dengan para gangster. Di sisi lain cerita, terpaksa Ali mentransfer setengah kekayaannya ke rekening Hye sesuai syarat untuk menebus Cincin. Mendapat kabar ini membuat Hye dan kekasihnya girang menunggu proses transfer uang tebusan melalui laptop mereka. Jeda duel. Setelah berhasil mengalahkan beberapa gangster, sembari ambil nafas, lantas Chen Feng menelpon Xiaqin guna mengabarkan jika dia sedang berusaha membebaskan Cincin. Chen Feng sendiri menyarankan pada Xiaqin untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Setelah itu Chen Feng mengakhiri telepon dan kembali bergerak. Singkatnya, Chen Feng berhasil menyelamatkan Cincin dari cengkraman para gangster. Kini tinggal menyisakan lawan terakhir yang harus dihadapi, yaitu si bodyguardnya Hye. Sepertinya pria ini akan menyulitkan dirinya. 躲起来，别看。 Singkat duel, Chen Feng berhasil mengalahkan si bodyguard dengan menerjang lawan hingga keduanya jatuh dari lantai atas gedung.
Melihat perjuangan ayahnya yang begitu tulus, akhirnya Cincin merasa menyesal karena selama ini telah membuli ayahnya sendiri. Dia pun minta maaf dan segera menelpon ibunya untuk memberi kabar jika dirinya telah diselamatkan ayah. Kabar ini membuat Ali dan Xiaqin lega. 对，是我，我已经没事了。 Beralih di sebuah hotel yang ada di kota Beihan. Berkat laporan dari Xiaqin tadi tentang kejadian penculikan ke polisi, akhirnya tim polisi berhasil menemukan persembunyian Hye si dalang penculikan. Ketika Hye sedang menunggu transaksi uang tebusan di kamar hotel, mereka disergap polisi dan transaksi itu segera di-cancel oleh Ali setelah mengetahui kabar Cincin telah selamat. Kembali pada Chen Feng, selesai duel tadi dia bermaksud nyebat dulu, tapi malah ditegur anaknya karena merokok itu tidak baik. Lantas Cincin ini lihat ayahnya ternyata menyimpan foto dirinya di saku celana. Cincin pun terharu, ternyata selama ini ayah begitu peduli padanya. Disitulah Cincin memberikan ayah sapu tangan untuk mengelap luka-lukanya. Dan lap luka tersebut akan Chen Feng simpan karena ini adalah barang berharga hadiah dari anaknya. Akhir cerita, beberapa hari telah berlalu, terlihat Chen Feng sudah pulih, namun dia masih pincang akibat duel kemarin. Ketika Chen Feng sedang bersih-bersih rusun, tiba-tiba Cincin ditemani Xiaqin bertamu. Chen Feng merasa senang, tumben nih anaknya mau berkunjung ke rumah kumuh ayahnya ini. Kemudian Cincin yang penasaran dengan rusun tersebut segera berkeliling, sedangkan Chen Feng dan Xiaqin lanjut ngobrol. Di sini Xiaqin mengaku lega, akhirnya anaknya mau berdamai dengan ayah kandungnya. Selesai berkunjung di rusun, keduanya pun pamit pulang dengan mengendari mobil. Sebelum pergi, Cincin mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar menunggu ayahnya sembuh dan kembali berlatih boxing bersama. Betapa bahagianya Chen Feng mendengarnya. Dia pun balik ke rusun sambil menangis terharu. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya.